Seorang polisi muda, Brigadir Escopas, ditemukan tewas mengenaskan di kebun warga. Semua tuduhan mengarah pada istrinya sendiri, Bribtu Rizka. Tapi, apakah benar seorang istri tega membunuh suaminya? Dan gosip orang ketiga semakin memperkeruh keadaan atau ada rahasia gelap yang sengaja ditutup rapat? Dan pembunuh sebenarnya masih berkeliaran? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Malam itu, udara di Lombok Barat terasa berat. Angin dari laut hanya berhembus pelan, membawa aroma asin yang bercampur dengan bau tanah basah selepas hujan sore. Di sebuah desa kecil, jauh dari keramaian kota, sekelompok warga tengah berkumpul di kebun singkong milik Pak Darman. Lampu-lampu darurat yang dibawa warga berkerlap-kerlip, menyoroti sesuatu yang membuat suasana mendadak hening. Di bawah pohon singkong yang tumbuh rapat, terbujur tubuh seorang laki-laki dengan seragam polisi yang berlumuran darah. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, dan bibirnya membiru. Pendarahan dari luka di dadanya masih tampak segar, seolah baru saja terjadi. Ya Allah! Siapa tega begini? Suara seorang perempuan paruh baya pecah, tangannya menutup mulut. Pak Darman, pemilik kebun, masih gemetar. Dialah yang pertama kali menemukan jasad itu saat hendak memeriksa tanamannya. Tangannya bergetar ketika menunjuk. Saya cuma mau lihat singkong yang habis dicuri orang, malah ketemu ini. Astagfirullah. Beberapa pemuda desa langsung berlari ke jalan besar, memanggil aparat setempat. Dalam hitungan menit, suara sirene mobil polisi membelah keheningan malam. Lampu merah biru menyapu batang singkong, membuat bayangan bergerak-gerak seperti hantu yang menari. Dari mobil pertama turun seorang perwira dengan wajah tegas. Kanit Reskrim Polsek setempat, Ibda Andi, menatap tubuh itu dengan sorot mata serius. Senter di tangannya menyapu seluruh area, berhenti tepat di dada korban. Semua mundur. Jangan ada yang menyentuh apapun, perintahnya. Suaranya dalam dan dingin. Warga bergeser mundur, saling berdesakan. Ada rasa takut, namun juga dorongan ingin tahu yang membuat mereka tetap bertahan. Bagi sebagian orang, melihat mayat di kebun tengah malam adalah pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Seorang anggota polisi lain berjongkok, menyingkap sedikit kerah seragam korban. Seketika wajahnya berubah pucat. Ia menoleh pada Andi, berbisik, "Pak, ini Brigadir Escopas Kareli." Andi terdiam. Napasnya tercekat. Nama itu bukan asing. Escopas adalah salah satu anggota polisi yang bertugas di wilayah Lombok Barat juga, dikenal disiplin, bahkan cukup akrab dengan beberapa anggota yang kini berdiri di sekeliling jasadnya. "Escopas?" gumam Andi, tak percaya. "Apa yang kau lakukan di sini, kawan?" Ia berdiri, menatap mayat itu sejenak. Ada rasa kehilangan, tetapi juga tanda tanya besar. Mengapa seorang brigadir polisi ditemukan mati di kebun singkong terpencil, dengan luka tusuk yang jelas-jelas disengaja? Petugas segera membentangkan garis polisi. Kamera mulai dipasang, memotret tubuh Escopas dari berbagai sudut. Bau amis darah semakin menusuk hidung. Seekor anjing liar menyalak dari kejauhan, suaranya panjang dan menggema, menambah rasa seram pada malam itu. Andi mengusap wajahnya, lalu memberi aba-aba. "Kumpulkan semua bukti. Lihat sekeliling. Jangan sampai ada yang terlewat." Seorang penyidik muda menemukan jejak sepatu di tanah basah. Jejak itu mengarah ke dalam kebun, lalu berhenti di dekat tubuh korban. Namun anehnya, tidak ada jejak keluar. Seolah orang yang meninggalkan jejak itu menghilang begitu saja. "Pak, ini jejak baru. Ukurannya mirip perempuan," lapor penyidik itu. Andi menunduk, mengamati dengan seksama. Ada yang tidak wajar. Biasanya, pembunuhan di daerah terpencil seperti ini selalu berkaitan dengan perampokan. Tapi Escopas? Ia bukan orang kaya, dan seragamnya utuh, dompet serta ponsel masih di saku. "Bukan perampokan," gumam Andi lirih. Malam semakin larut. Mayat Escopas akhirnya diangkat ke dalam kantong jenazah dan dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Namun sebelum mobil itu melaju,
Andi berdiri tegak di sisi jasad sahabat sekaligus bawahannya itu. Aku janji, siapapun yang melakukan ini, akan kubongkar sampai tuntas, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Sementara itu, di rumah dinas sederhana di pusat kota, seorang perempuan muda dengan seragam polisi duduk gelisah di ruang tamu. Matanya bengkak, wajahnya pucat pasi. Ia adalah Priptu Rizka, istri Escopas. Ponselnya berdering, membuat dadanya bergetar hebat. Dengan tangan gemetar, ia menjawab. Dari seberang, suara dingin memberitahu kabar duka itu. Bu Rizka, kami harus menyampaikan sesuatu. Suami ibu, Brigadir Escopas, ditemukan meninggal di kebun singkong. Telepon nyaris terlepas dari tangannya. Air matanya meledak seketika. Rizka menjerit, suaranya menusuk telinga, membuat tetangganya berlari keluar rumah. Ia terhuyung, hampir pingsan, sebelum akhirnya dipapah duduk oleh seorang kerabat. Tidak mungkin. Escopas, kenapa? Tangisnya pecah. Namun di antara isakannya, ada sesuatu yang samar terlihat. Tatapan matanya bukan sekadar kesedihan seorang istri yang kehilangan suami. Ada rasa lain, campuran antara panik, takut, dan beban rahasia yang seolah menghantui. Malam itu, Lombok Barat tidak hanya kehilangan seorang brigadir polisi, tetapi juga mulai terjerat dalam misteri besar. Misteri tentang cinta, pengkhianatan, dan dendam yang belum terjawab. Dan satu hal yang pasti, ini baru permulaan. Pagi itu, udara di halaman rumah dinas polisi terasa berat. Embun masih menempel di dedaunan, tetapi suasananya jauh dari tenang. Puluhan orang berdiri berkerumun, sebagian adalah tetangga yang ingin menyampaikan bela sungkawa, sebagian lain anggota polisi yang datang membawa kabar duka secara resmi. Priptu Rizka duduk di ruang tamu dengan wajah sembab. Matanya merah, kantung matanya membengkak karena semalaman menangis. Rambutnya kusut, seragam dinas yang biasanya ia kenakan dengan rapi kini tampak acak-acakan. Ia menunduk, kedua tangannya menggenggam erat foto suaminya, Brigadir Escopas, yang dibingkai kayu sederhana. Tangisnya meledak lagi saat peti jenazah Escopas tiba di rumah. Sejumlah anggota BRIMOB yang bertugas mengangkatnya masuk. Isak tangis keluarga bercampur dengan suara doa yang dilantunkan pelan. Escopas, kenapa kau tinggalkan aku secepat ini? Rizka meratap dengan suara parau. Ia menunduk di sisi peti, tangannya bergetar menyentuh permukaan kayu. Namun, di antara para pelayat, ada tatapan-tatapan curiga. Tidak semua orang percaya dengan tangisan Rizka. Beberapa rekan kerja Escopas saling berbisik, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Kanit Reskrim, Ibda Andi, berdiri agak jauh. Ia menyilangkan tangan di dada, menatap tajam ke arah Rizka. Baginya, setiap ekspresi adalah potongan puzzle yang harus dicermati. Air mata bisa tulus, tapi bisa juga sekadar topeng. Pak Andi, apa Ibu Rizka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi? Tanya salah satu penyidik muda dengan suara lirih, sambil mengamati Rizka yang meraung-raung. Andi menghela napas panjang. Kita jangan buru-buru menuduh. Tapi lihat baik-baik, tangisannya itu, ada sesuatu yang janggal. Seolah bukan hanya kehilangan suami, tapi juga menyimpan sesuatu. Penyidik itu mengangguk, meski ragu. Ia juga merasakan hal serupa, tapi tak berani mengatakannya dengan lantang. Beberapa jam kemudian, setelah prosesi pemakaman selesai, Andi mendekati Rizka. Suasana di halaman rumah mulai sepi, hanya tinggal keluarga dekat yang duduk termenung. Bu Rizka, sapa Andi pelan. Saya ikut berduka cita sedalam-dalamnya. Tapi kami juga perlu bertanya beberapa hal, demi kelancaran penyelidikan. Rizka mengangkat wajahnya. Matanya masih berlinang, tetapi sorotnya berubah. Ada ketegasan khas seorang polisi yang mencoba keluar dari balik kesedihan seorang istri. Tanyakan saja, Pak. Saya ingin tahu siapa yang tega melakukan ini pada Escopas, jawabnya serak. Andi menatapnya tajam. Malam sebelum almarhum ditemukan, apakah ibu sempat bertemu dengannya? Pertanyaan itu membuat Rizka terdiam. Ia menelan ludah, lalu memalingkan wajah. Kami sempat bertengkar, Pak. Dia keluar rumah dengan marah, dan saya tidak tahu kemana perginya. Itu terakhir kali saya melihatnya hidup. Andi menahan ekspresinya.
Ia tahu jawaban itu penting, tetapi juga menambah curiga. Pertengkaran rumah tangga sering menjadi akar masalah yang berujung fatal. Apa yang diperdebatkan? Tanya Andi lagi, suaranya tenang namun menusuk. Rizka menghela napas panjang. Masalah sepele, soal uang belanja, dan soal kesibukan dia. Escopas jarang pulang, jarang mengabari. Saya merasa dia berubah. Kata-kata itu meluncur deras, namun Andi merasakan ada sesuatu yang ditahan. Ia tidak yakin Rizka berkata jujur sepenuhnya. Di luar rumah, beberapa anggota polisi berkumpul membicarakan gosip yang sudah lama beredar. Kau tahu, hubungan Escopas dan Rizka memang sudah lama renggang, bisik seorang brigadir. Aku dengar mereka sering bertengkar. Bahkan ada isu, Escopas punya orang lain. Seorang rekannya menoleh dengan terkejut. Serius? Kalau benar begitu, berarti ada motif yang jelas. Bisik-bisik itu kian ramai. Nama Rizka mulai jadi sorotan, bukan hanya sebagai istri yang kehilangan, tetapi juga sebagai sosok yang mungkin tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Andi keluar dari rumah dan sempat mendengar percakapan itu. Ia tidak menegur, tetapi catatan itu masuk ke pikirannya. Rumor, bagi seorang penyidik, bisa jadi benih petunjuk. Malam hari, ketika semua orang sudah pulang, Rizka duduk sendiri di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan wajahnya jatuh ke dinding. Tangannya gemetar memegang ponsel, membuka pesan terakhir dari Escopas. Isi pesannya singkat. Kita harus bicara. Kalau kau terus begini, aku tidak tahan. Air mata kembali menetes. Bukan karena kehilangan, melainkan karena pesan itu terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Ada luka lama yang belum sembuh, ada kata-kata yang tidak sempat terucap. Kenapa, Cas? Kenapa kau pergi dengan cara begini? Bisiknya lirih. Suara tangisnya terdengar lagi. Tapi kali ini berbeda. Lebih lirih, lebih dalam, seolah bukan ditujukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Suara itu mengandung penyesalan, rasa bersalah, sekaligus ketakutan. Dan di balik tangisan itu, samar-samar terdengar sesuatu yang lebih jujur. Bahwa ia tahu Escopas menyembunyikan sesuatu yang mungkin jadi alasan mengapa ia harus mati di kebun sunyi itu. Malam semakin larut. Angin berhembus dingin melalui jendela yang sedikit terbuka. Rizka menatap kosong keluar, pikirannya kacau. Di markas polisi, Andi masih duduk di ruang kerjanya, menatap laporan awal autopsi yang baru ia terima. Di kertas itu tertulis, luka tusuk di dada korban dalam arah serong, dilakukan dengan tenaga kuat, dan pola luka menunjukkan pelaku mengenal dekat korban. Andi menghela napas berat. Escopas, apa yang sebenarnya terjadi di balik hidupmu? Di luar, bulan menggantung pucat di langit Lombok Barat, seakan ikut menyaksikan sebuah tragedi yang baru saja dimulai. Dan tangisan Rizka tetap menjadi misteri. Apakah itu air mata seorang istri yang kehilangan? Ataukah air mata seorang tersangka yang berusaha menutupi kebenaran? Jawabannya masih terkubur bersama rahasia malam. Rumah sakit Bayangkara di Mataram pagi itu dipenuhi suasana muram. Bau antiseptik bercampur dengan aroma kopi basi dari kantin kecil di sudut koridor. Sejumlah polisi berjaga di depan ruang forensik, menjaga agar tidak ada pihak luar yang masuk. Di dalam ruangan dingin bercahaya putih itu, tubuh Brigadir Escopas terbujur kaku di meja autopsi. Lembaran kain putih menutupi sebagian besar tubuhnya, hanya menyisakan luka-luka yang kini diperiksa dengan seksama oleh dokter forensik, Dr. Satria. Kanit Reskrim, Ibda Andi, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Wajahnya tegang, matanya tajam menatap setiap gerakan Dr. Satria. Pak Andi, suara dokter itu terdengar pelan namun mantap. Saya bisa pastikan, luka ini bukan akibat serangan acak. Lihat sudut tusukannya, serong ke bawah, dalam, dan dilakukan dengan tenaga yang terukur. Ini bukan perbuatan orang yang panik. Pelakunya tahu apa yang ia lakukan. Andi mendekat, menunduk memerhatikan. Luka di dada Escopas tampak jelas, dalam, rapi, dan mengarah tepat ke jantung. Berarti ini pembunuhan yang direncanakan, tanyanya lirih. Satria mengangguk. Lebih tepatnya, pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat mengenal korban. Ada juga luka lebam di lengan kanan,
sepertinya hasil perlawanan. Tapi yang menarik, luka gores di lehernya. Tidak terlalu dalam, seakan hanya peringatan sebelum tusukan utama. Andi terdiam. Kata-kata itu menusuk pikirannya. Luka gores di leher, peringatan sebelum tusukan. Itu bukan sekadar serangan, tapi ada emosi di baliknya. Amarah, dendam, atau pengkhianatan. Apakah ada indikasi korban diseret ke lokasi? Tanya Andi lagi. Tidak. Luka-luka ini konsisten dengan perkelahian langsung di lokasi kejadian. Artinya, ia dibunuh tepat di kebun itu. Andi mencatat setiap detail. Lalu ia menoleh pada kantong kecil berisi barang bukti, dompet, ponsel, dan cincin kawin. Cincin itu masih menempel di jari Escopas saat ditemukan, namun ada goresan samar di permukaannya. Seakan korban sempat berusaha melindungi diri, dan cincin itu terkena senjata tajam. Beberapa jam kemudian, Andi kembali ke markas dengan wajah penuh beban. Di ruangannya, ia memandangi papan putih tempat ia mulai menyusun potongan-potongan informasi. Di atasnya tertulis besar, kasus Brigadir Escopas Carelli. Luka tusuk, serom, dalam, tenaga terukur. Luka gores di leher, indikasi emosi. Tidak ada barang hilang, bukan perampokan. Jejak sepatu kecil di TKP. Pertengkaran dengan istri sebelum kejadian. Semua garis merah di papan itu mulai mengerucut pada satu nama, Bribtu Rizka. Namun Andi tahu, sebagai penyidik ia tak bisa hanya mengandalkan dugaan. Ia butuh bukti kuat. Dan bukti itu, entah bagaimana, terasa begitu dekat sekaligus jauh. Sementara itu, di rumahnya, Rizka duduk termenung. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap jendela. Beberapa kerabat menemaninya, mencoba memberi dukungan. Tetapi ia lebih banyak diam, seakan pikirannya melayang entah kemana. Seseorang dari keluarga mencoba menghibur. Sabar ya, Riz. Semua ini ujian. Escopas sudah tenang sekarang. Rizka hanya mengangguk kecil, tanpa menjawab. Tangannya meremas kain jilbabnya sendiri, menahan gejolak yang tidak bisa ia keluarkan di depan orang lain. Di kamarnya, tersembunyi di dalam laci meja rias, ada sebuah ponsel lain yang selama ini ia sembunyikan. Di dalamnya, tersimpan pesan-pesan pertengkaran dengan Escopas. Malam sebelum suaminya ditemukan tewas, mereka bertukar kata-kata tajam. Aku tahu kau berubah, Cas. Aku tahu ada perempuan lain. Jangan tuduh sembarangan. Aku capek dengan sikapmu. Kalau kau berani macam-macam, aku akan bongkar semuanya. Pesan-pesan itu masih tersimpan, dan setiap kali membacanya, Rizka merasakan dadanya sesak. Ia tahu, jika polisi menemukannya, dirinya bisa jadi tersangka utama. Tapi menghapusnya sama saja dengan menghapus bukti yang bisa membela dirinya, bahwa ia punya alasan kuat untuk curiga pada Escopas. Di markas, Andi memanggil beberapa rekan kerja Escopas untuk dimintai keterangan. Salah satunya, Brigadir Harun, yang sering bertugas bersama almarhum. Harun, kau tahu bagaimana hubungan Escopas dan Rizka belakangan ini? Tanya Andi, sambil menyalakan alat perekam. Harun tampak ragu sejenak, lalu berkata, terus terang, Pak, mereka sering bertengkar. Kadang Escopas cerita, katanya Rizka terlalu mengekang. Tapi saya juga dengar gosip, Escopas dekat dengan seorang perempuan lain. Saya tidak tahu siapa, tapi kabar itu sudah lama beredar. Andi mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Kau yakin? Ada bukti? Harun menggeleng. Saya hanya dengar dari obrolan. Tapi, saya pernah lihat Escopas menerima telepon larut malam, wajahnya berubah. Begitu saya tanya, dia hanya bilang, teman lama. Andi menghela napas panjang. Potongan puzzle baru muncul, kemungkinan orang ketiga. Jika benar ada perempuan lain dalam hidup Escopas, maka Rizka punya motif besar. Tapi juga mungkin perempuan itu sendiri terlibat. Malam itu, setelah semua keterangan terkumpul, Andi duduk sendirian di ruang kerja. Ia menyalakan sebatang rokok, asapnya mengepul di ruangan kecil yang penuh berkas. Escopas, apa sebenarnya rahasiamu? Gumamnya. Ia menatap foto pernikahan Escopas dan Rizka yang diambil dari arsip personal. Wajah keduanya tersenyum, seolah penuh cinta. Tapi di balik senyum itu,
Kini ia tahu ada luka lama yang tidak pernah sembuh. Luka yang mungkin berubah menjadi motif pembunuhan. Dan semakin lama ia menatap, semakin ia merasa, jawaban dari kasus ini tidak hanya ada pada luka di tubuh Escopas, tapi juga pada luka di hati orang-orang yang mencintainya. Bab ini ditutup dengan ketegangan, autopsi memberi bukti teknis, gosip memberi motif, dan rahasia di ponsel Rizka menjadi bom waktu. Sore itu, langit Lombok Barat berwarna kelabu. Awan menutupi matahari, membuat cahaya meredup lebih cepat dari biasanya. Di perumahan dinas polisi, suasana tampak tegang. Beberapa warga melirik dari kejauhan, berbisik-bisik ketika melihat beberapa mobil polisi berhenti di depan rumah Bribtu Rizka. Di dalam mobil utama, Kanit Reskrim Ibda Andi menatap rumah itu dengan sorot mata penuh pertimbangan. Rumah sederhana bercat putih dengan pagar besi hitam, tampak sunyi. Jendela-jendelanya tertutup rapat, seakan pemiliknya tidak ingin dunia luar tahu apa yang ada di dalam. "Siap, Pak. Kami sudah bawa surat penggeledahan," lapor seorang penyidik sambil memperlihatkan map coklat. Andi mengangguk. "Baik, lakukan sesuai prosedur. Jangan ada yang gegabah." Mereka mengetuk pintu. Butuh beberapa detik sebelum pintu itu dibuka dari dalam. Rizka muncul dengan wajah lelah, matanya masih sembab. Ia tampak kaget melihat barisan polisi di depan rumahnya. "Ada apa ini, Pak Andi?" Suaranya serak, setengah bergetar. Andi menatapnya datar. "Bu Rizka, kami harus melakukan penggeledahan. Kami berharap Ibu kooperatif. Ini bagian dari penyelidikan kematian almarhum suami Ibu." Rizka terdiam. Matanya melebar, lalu beralih pada map di tangan penyidik. Perlahan ia mengangguk, meski jelas terlihat raut keberatan di wajahnya. "Silakan, kalau itu memang prosedur." Para penyidik masuk ke dalam rumah. Suasana langsung berubah mencekam. Rumah itu terasa dingin, bukan hanya karena ventilasi tertutup, tapi juga karena atmosfer tegang yang menyelimuti setiap sudutnya. Foto-foto keluarga terpajang di dinding ruang tamu, Escopas dan Rizka tersenyum dalam seragam, potret bahagia yang kini terasa palsu. Andi melangkah masuk ke ruang keluarga. Matanya menyapu setiap sudut. Ada gelas kopi di meja yang masih menyisakan noda, ada baju polisi tergantung di kursi, ada juga setumpuk kertas di atas lemari kecil. Semua tampak biasa, tapi justru itu yang membuat Andi curiga, sebuah rumah yang terlalu rapi, biasanya menyembunyikan sesuatu. "Periksa kamar utama," perintahnya. Dua penyidik menuju kamar. Mereka mulai membuka lemari, laci, hingga kotak penyimpanan di bawah tempat tidur. Dan di sanalah, sesuatu membuat mereka terhenti. "Pak Andi, sebaiknya Bapak lihat ini," panggil salah seorang penyidik. Andi masuk ke kamar, langkahnya tenang tapi sorot matanya tajam. Di atas kasur, terhampar sebuah kantong plastik hitam yang ditemukan di laci bawah. Saat dibuka, isinya membuat semua orang menahan napas. Sebuah kemeja polisi berlumuran darah. Rizka yang berdiri di ambang pintu langsung pucat pasi. Itu bukan milik saya," suaranya meninggi. "Saya tidak tahu kenapa ada di sini." Andi menatapnya, tidak bereaksi berlebihan. "Kemeja ini milik almarhum atau milik Ibu?" Itu bukan milik saya, Pak. Saya bersumpah." Rizka panik, tangannya gemetar menunjuk kantong plastik itu. Andi mendekat, berjongkok memeriksa noda darah yang sudah mengering. "Darah ini harus kami uji. Tapi kalau benar ini darah Escopas, maka ini bukti penting." Rizka menangis, tubuhnya limbung. Ia berusaha menjelaskan, "Saya tidak tahu siapa yang menaruhnya. Saya tidak mungkin membunuh suami saya sendiri." Penyidik lain menemukan sesuatu di meja rias, sebuah ponsel yang berbeda dari ponsel utama milik Rizka. Ponsel itu tersembunyi di bawah tumpukan kain. Saat dinyalakan, isinya membuat suasana semakin mencekam. Ada percakapan panjang antara Rizka dan Escopas yang penuh pertengkaran. "Rizka, aku tahu kau bohong. Ada perempuan lain, kan?" "Escopas, aku sudah bilang jangan tuduh sembarangan." "Rizka, kalau kau terus sembunyikan, aku akan buka semua di depan komandan." Andi membaca pesan itu dengan wajah dingin. Ia menoleh pada Rizka yang kini terduduk di lantai, menangis terseduh.
Bu Rizka, ini pesan terakhir Anda dengan almarhum. Bisa jelaskan? Rizka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah. Saya hanya cemburu, Pak. Saya merasa Es Copas berubah. Tapi saya tidak pernah berniat membunuhnya. Saya hanya ingin dia jujur pada saya. Andi tidak membalas. Ia tahu emosi bisa mengaburkan kata-kata, tapi bukti fisik tidak bisa berbohong. Sementara itu, di dapur, seorang penyidik menemukan jejak sepatu yang samar di lantai. Jejak itu mirip dengan jejak yang ditemukan di kebun singkong. Ukurannya kecil, kemungkinan milik perempuan. Pak, jejak di sini cocok dengan yang ada di TKP, lapornya. Andi mendekat, memeriksa. Rizka yang mendengar laporan itu langsung bereaksi. Itu bukan jejak saya. Banyak orang masuk rumah ini. Kalian tidak bisa langsung menuduh saya. Namun suaranya justru terdengar semakin terpojok. Menjelang malam, penggeledahan selesai. Para penyidik keluar membawa barang bukti, kemeja berdarah, ponsel dengan percakapan penuh pertengkaran, dan catatan kecil dari laci Es Copas yang berisi jadwal pertemuan dengan seseorang berinisial S. Andi berdiri di depan rumah, menatap langit gelap tanpa bintang. Hatinya berat. Semua bukti ini mengarah padanya, ucap salah satu penyidik. Andi mengangguk pelan. Ya, tapi terlalu mudah. Rasanya ada sesuatu yang sengaja ditaruh di sini untuk menjerat Rizka. Kita harus hati-hati. Bisa jadi dia pelaku, bisa jadi hanya pion dalam permainan yang lebih besar. Dari dalam rumah, terdengar suara Rizka menangis keras. Tangisan seorang istri yang baru kehilangan suami, atau tangisan seorang tersangka yang perlahan diseret ke jurang? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal jelas, rumah itu kini benar-benar seperti rumah tanpa cahaya. Bukan lagi tempat perlindungan, melainkan ruang yang dipenuhi kegelapan rahasia. Malam di kantor Polres Lombok Barat begitu hening, hanya suara kipas angin tua yang berderit terdengar mengisi ruangan penyidik. Di meja panjang, Ibda Andi duduk dengan tatapan penuh konsentrasi. Di depannya tergeletak barang-barang bukti dari rumah Rizka, kemeja berdarah, catatan kecil, dan 2 ponsel, satu milik Rizka, satu lagi milik Es Copas. Andi membuka ponsel Es Copas dengan bantuan tim IT. Begitu layar menyala, notifikasi pesan berderet muncul. Namun yang paling menyita perhatian adalah percakapan dengan seorang kontak bernama S. S, kau janji akan tinggalkan dia. Aku tidak mau terus sembunyi. Es Copas, tenang. Semuanya akan selesai. Aku hanya butuh waktu. S, waktu? Atau kau memang tidak berani? Andi menghela napas panjang. Percakapan itu berlangsung beberapa minggu sebelum kematian Es Copas. Kata-kata yang ditulis penuh desakan, seakan, S, bukan sekadar teman, tapi seseorang yang menuntut kepastian. Ini dia, orang ketiga itu, gumam Andi. Seorang penyidik di sampingnya, Bribtu Yuda, ikut membaca. Kalau benar, S, ini adalah perempuan yang dekat dengan Es Copas, maka motif semakin kuat. Bisa jadi dia penyebab retaknya rumah tangga mereka. Andi mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Pertanyaannya, siapa S? Dan kenapa Es Copas tidak pernah terbuka pada istrinya? Keesokan paginya, Andi memanggil Rizka ke ruang penyidik. Wajah Rizka tampak lebih lelah dibanding sebelumnya. Matanya sembab, rambutnya berantakan, tapi sorot matanya masih menyala dengan sisa-sisa perlawanan. Bu Rizka, Andi membuka percakapan dengan nada hati-hati, kami menemukan komunikasi antara almarhum suami ibu dengan seseorang berinisial S. Apakah ibu tahu siapa orang ini? Rizka terdiam lama. Tangannya meremas ujung rok seragamnya. Air matanya menetes sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata. Ya, saya tahu, bisiknya lirih. S, itu Sinta. Ruangan mendadak hening. Semua penyidik saling bertukar pandang. Siapa Sinta? Tanya Andi, suaranya dalam dan tegas. Rizka menegakkan tubuh, meski jelas terlihat tubuhnya bergetar. Dia juga anggota polisi. Bawahan Es Copas di unit lalu lintas. Saya tahu sejak lama ada sesuatu di antara mereka, tapi Es Copas selalu menyangkal. Kami bertengkar soal itu berkali-kali. Andi mencondongkan tubuh.
Apakah ibu yakin perselingkuhan itu nyata? Atau hanya dugaan? Rizka menatap langsung ke mata Andi, kali ini dengan keberanian yang mengejutkan. Saya istri sahnya, Pak. Saya tahu perbedaan antara kecurigaan dan kenyataan. Mereka punya hubungan. Saya merasakannya. Tapi, saya tidak pernah menyangka ini akan berakhir dengan kematian. Sore harinya, Andi memutuskan mendatangi unit lalu lintas. Ia ingin bertemu langsung dengan Sinta. Di sana, ia menemukan seorang perempuan berperawakan mungil, rambut dikuncir rapi, mengenakan seragam lengkap. Tatapannya dingin namun terjaga, seolah sudah siap dengan segala kemungkinan. "Priptu Sinta?" tanya Andi saat memperkenalkan diri. Sinta mengangguk. "Ya, saya. Ada apa, Pak?" Andi menatapnya tajam. "Kami sedang menyelidiki kasus kematian Brigadir S. Copas. Nama Anda muncul dalam penyelidikan. Kami perlu beberapa penjelasan." Sinta menahan napas sejenak, lalu tersenyum tipis. "Jadi akhirnya sampai juga pada saya." Andi mengerutkan kening. "Apa maksud Anda?" "S. Copas, dia memang dekat dengan saya. Tapi kalau kalian berpikir saya punya hubungan gelap dengannya, kalian salah besar. Lalu bagaimana dengan pesan-pesan di ponselnya? Anda mendesak dia meninggalkan istrinya. Itu cukup jelas." Sinta menatap Andi, kali ini dengan sorot mata yang lebih tajam. "Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. S. Copas memang berjanji akan meninggalkan sesuatu, tapi bukan istrinya." Andi tercekat. Kata-kata itu membuat kepalanya penuh tanda tanya. "Apa maksud Anda?" Sinta menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada serius, "S. Copas sedang mengusut sesuatu. Kasus besar yang bahkan tidak boleh diketahui orang dalam. Dia berjanji akan keluar dari lingkaran itu. Pesan saya padanya adalah desakan agar dia berhenti. Saya takut sesuatu terjadi padanya." Dan ternyata, ketakutan itu benar. Andi terdiam cukup lama. Cerita Sinta berbeda jauh dengan dugaan awal. Apakah mungkin, orang ketiga, ini bukan sekadar urusan rumah tangga, melainkan bagian dari rahasia lain yang jauh lebih gelap? Namun sebelum Andi bisa menggali lebih jauh, Sinta menambahkan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. "Pak Andi, kalau kalian benar-benar ingin tahu siapa yang ada di balik kematian S. Copas, jangan hanya curiga pada saya atau Rizka. Ada orang lain. Seseorang yang jauh lebih berbahaya." S. Copas sempat mencatat inisialnya di sebuah buku catatan. Inisial itu adalah R. Nama itu melayang-layang di kepala Andi. Inisial R. Rizka? Atau orang lain? Penyelidikan semakin berlapis. Bukannya menemukan jawaban, Andi justru membuka pintu menuju misteri yang lebih dalam. Hujan deras mengguyur Lombok Barat malam itu. Suara air menghantam genteng seakan menutupi kegelisahan yang menghantui kantor Polres. Ibda Andi duduk di ruangannya dengan wajah tegam, jari-jarinya mengetuk meja tanpa sadar. Ponsel S. Copas kembali dibolak-baliknya, seolah ia berharap layar itu bisa membocorkan semua rahasia yang terkubur. Di sampingnya, Bribtu Yuda membuka catatan kecil yang ditemukan di rumah S. Copas. Di sana tertulis beberapa nama dengan inisial. Paling menonjol adalah huruf R, ditulis lebih besar, seolah menjadi pusat perhatian. "Pak, kalau R ini berarti Rizka, bukankah itu memperkuat dugaan kita?" tanya Yuda hati-hati. Andi menggeleng pelan. "Terlalu sederhana. S. Copas bukan tipe orang yang menulis sesuatu tanpa kode. Bisa saja R bukan Rizka. Bisa Rudi, Rahman, atau bahkan orang yang sama sekali tidak kita kenal." Namun sebelum pembicaraan itu berlanjut, pintu diketuk keras. Seorang polisi piket masuk dengan wajah cemas. "Pak, ada kabar buruk. Priptu Sinta diserang orang tak dikenal saat perjalanan pulang. Motornya diserempet mobil, dia jatuh. Sekarang dirawat di rumah sakit dengan luka serius." Andi terperanjat. "Apa? Siapa pelakunya?" "Belum jelas, Pak. Tapi saksi bilang mobil itu melaju kencang lalu kabur." Tanpa pikir panjang, Andi meluncur ke rumah sakit. Hujan tak menghalangi langkahnya. Saat ia tiba di ruang UGD, tubuh mungil Sinta terbaring dengan selang infus di tangan dan perban di kepala. Matanya sayu, tapi masih terbuka.
Andi mendekat, menunduk agar suaranya terdengar jelas. "Sinta, dengar saya. Siapa yang menyerangmu?" Dengan suara lemah, Sinta berbisik, mereka tahu saya bicara sama Bapak tentang es copas." "Mereka? Siapa mereka itu?" Sinta berusaha menelan ludah, matanya penuh ketakutan. Itu bukan Rizka. Itu..." Belum sempat ia melanjutkan, monitor jantung di sampingnya berbunyi kencang. Sinta kejang, tubuhnya menegang. Tim medis buru-buru masuk, mendorong Andi ke belakang. "Anda tunggu di luar, Pak," teriak perawat. Andi terdiam di lorong, napasnya memburu. Jantungnya seakan ikut berdegup seirama dengan mesin yang berderit nyaring di dalam. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah muram. Dia selamat, tapi kondisinya kritis. Untuk sementara dia tidak bisa dimintai keterangan. Andi mengepalkan tangan. Ia tahu ini bukan kecelakaan biasa. Ada pihak yang berusaha membungkam Sinta sebelum ia bisa membuka identitas R. Di sisi lain, Rizka juga mulai mendapat tekanan. Malam itu, di rumahnya yang sepi, ia mendengar suara aneh di depan jendela. Saat membuka tirai, sebuah amplop jatuh dari celah kaca. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar foto. Foto dirinya bersama es copas, diambil diam-diam saat mereka bertengkar di halaman rumah. Di balik foto itu, ada tulisan dengan tinta merah. "Diam, atau kau yang berikutnya." Rizka terlonjak, tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari ke ruang tamu, menyalakan semua lampu, seakan cahaya bisa mengusir rasa takutnya. Air matanya jatuh, bukan hanya karena ancaman itu, tapi juga karena perasaan terpojok yang semakin menyesakkan. Kembali di kantor, Andi memanggil timnya untuk rapat darurat. Peta kasus ditempel besar di papan tulis, foto es copas, Rizka, Sinta, dan inisial R terpampang jelas. "Kita menghadapi musuh yang lebih besar dari dugaan," kata Andi dengan suara berat. Es copas bukan hanya korban konflik rumah tangga. Dia sedang membongkar sesuatu. Dan ada orang-orang berkuasa yang tidak ingin rahasia itu keluar. Bribtu Yuda mengangguk. "Kalau begitu, kita semua dalam bahaya, Pak." Andi menatap seluruh timnya dengan tajam. "Ya, tapi itu tidak berarti kita berhenti. Justru sekarang kita harus lebih hati-hati. Jangan percaya siapapun di luar ruangan ini." Ruangan menjadi sunyi. Semua menyadari bahwa mereka bukan hanya memburu kebenaran, mereka juga sedang diburu oleh bayangan yang lebih gelap. Malam itu, Andi kembali menatap catatan es copas. Inisial R menatapnya balik seperti teka-teki yang sengaja ditinggalkan. Siapakah sebenarnya R itu? Apakah benar Rizka? Atau ada sosok lain yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang es copas? Satu hal jelas, mulai saat ini, kasus ini bukan lagi sekadar tentang kematian seorang polisi. Ini tentang rahasia besar yang bisa menghancurkan siapapun yang mencoba mengungkapnya. Dan Andi tahu, ia baru saja melangkah masuk ke medan perang yang sebenarnya. Malam itu, hujan telah reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Kantor Polres Lombok Barat masih terang benderang, meski jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Ibda Andi duduk di ruang kerjanya, memandangi catatan es copas yang penuh dengan kode. Inisial R masih menjadi teka-teki yang membakar pikirannya. Kalau R memang Rizka, kenapa es copas harus menuliskannya dengan begitu mencolok? Bukankah semua orang tahu ia istrinya? Gumam Andi pada diri sendiri. Pikirannya terus berputar, hingga pintu diketuk perlahan. Bribtu Yuda masuk dengan wajah pucat. "Pak, ada sesuatu yang harus Bapak lihat." Ia menyerahkan sebuah amplop coklat yang baru saja diterima melalui pos. Tidak ada pengirim, hanya nama Andi tertulis di depannya. Dengan hati-hati, Andi membukanya. Isinya membuat dadanya terasa sesak. Foto-foto. Potret dirinya dan tim penyidik, diambil diam-diam dari jarak dekat. Ada foto Andi saat keluar rumah, Yuda saat membeli makanan di warung, bahkan salah satu penyidik lain saat mengantar anaknya ke sekolah. Di balik foto terakhir, ada tulisan tangan dengan tinta hitam tebal. "Berhenti, atau keluarga kalian jadi korban." Andi mengepalkan tangan, wajahnya menegak.
Ancaman ini bukan lagi sekadar kepada saksi seperti Rizka atau Sinta. Kini musuh sudah menargetkan dirinya dan timnya. Keesokan paginya, Andi mengumpulkan tim. Foto-foto itu ia bentangkan di atas meja. Semua terdiam, wajah mereka penuh kekhawatiran. "Ini bukan permainan kecil," ucap Andi, nadanya tegas tapi getir. "Mereka tahu setiap langkah kita. Mereka mengawasi kita. Dan mereka ingin kita mundur." "Pak, kalau ancamannya sudah sampai ke keluarga, apa kita masih bisa teruskan?" tanya Yuda dengan suara pelan. Andi menatap seluruh timnya satu persatu. "Justru karena ancaman ini, kita tidak boleh berhenti. Escopas mati karena berusaha membongkar sesuatu. Kalau kita menyerah, maka kita sama saja membiarkan orang-orang itu menang. Tapi, saya tidak akan memaksa. Siapa yang ingin mundur, silakan." Tidak ada satupun yang bergerak. Wajah mereka pucat, tapi tatapan mereka penuh tekad. "Baik," Andi mengangguk. "Kalau begitu, kita fokus cari tahu siapa sebenarnya R ini. Semua data tentang rekan dekat Escopas, terutama yang punya inisial R, harus kita periksa." Hasil penelusuran internal memunculkan satu nama mengejutkan, Kompol Rendra, atasan Escopas di unit kriminal. Sosok berpengaruh, dikenal ambisius, dan sering terlihat dekat dengan Escopas. Andi termenung lama menatap laporan itu. Kompol Rendra, kalau dia terlibat, ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini menyangkut institusi. Malam itu, Andi memutuskan menemui seorang informan lama yang dulu pernah membantu Escopas. Pertemuan dilakukan di sebuah warung kopi sederhana, jauh dari pusat kota. Informan itu, seorang pria berusia 40-an bernama Gafar, langsung menatap Andi dengan wajah tegang. "Pak Andi, saya sudah bilang ke Escopas waktu itu, jangan coba-coba bongkar permainan Kompol Rendra. Dia bukan orang sembarangan. Ada jaringan di belakangnya. Kalau dia tersentuh, banyak kepala ikut berguling." Andi mencondongkan tubuh. "Apa hubungannya dengan Escopas?" Gafar menghela napas panjang, matanya berkeliling memastikan tidak ada yang menguping. "Escopas tahu soal bisnis gelap yang dikendalikan Rendra. Penyalahgunaan barang bukti, suap, bahkan pengaturan kasus. Escopas sempat dapat bukti kuat. Itulah sebabnya dia menuliskan inisial R, bukan Rizka. Tapi sayang, sebelum sempat menyerahkan bukti itu, dia sudah..." Gafar berhenti, menatap Andi dengan sorot tajam. "Dibungkam." Andi terdiam. Potongan-potongan mulai tersusun. Escopas tidak mati karena pertengkaran rumah tangga, tapi karena tahu terlalu banyak. Namun, belum sempat Andi menanyai lebih jauh, suara keras memecah malam. Dor, peluru menghantam dinding warung, hanya beberapa sentimeter dari kepala Gafar. Semua orang berteriak panik. "Andap!" seru Andi, menarik Gafar bersembunyi di bawah meja. 2 tembakan lagi menyusul, kaca warung pecah berhamburan. Dari luar, suara motor melaju kencang, meninggalkan jejak seram. Andi berlari keluar, tapi jalanan sudah kosong. Hanya hujan sisa yang menetes dari atap, seakan menyembunyikan jejak pelaku. Saat kembali ke dalam, Gafar duduk gemetar, wajahnya pucat pasi. "Saya sudah bilang, Pak, siapapun yang mendekati kasus ini akan diburu. Bahkan saya mungkin tak akan hidup lama setelah malam ini." Andi menatapnya, rahangnya mengeras. "Selama saya ada di sini, saya akan lindungi saksi. Tapi saya juga butuh Anda. Apa Escopas sempat menitipkan sesuatu pada Anda? Bukti yang dia kumpulkan?" Gafar menggeleng pelan, lalu berkata lirih, "Escopas pernah bilang, kalau sesuatu terjadi padanya, cari di gudang tua dekat pelabuhan Ampenan. Di sanalah semua rahasia disimpan." Malam semakin larut, tapi hati Andi justru semakin berat. Ancaman sudah nyata, dan bayangan Kompol Rendra mulai menampakkan diri sebagai sosok misterius di balik tragedi ini. Ia menatap keluar jendela, hujan tipis jatuh membasahi tanah. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang menusuk. Apakah mungkin seorang atasan tega membunuh anak buahnya demi menutupi kejahatan? Apakah mungkin orang-orang di institusi sendiri adalah musuh sebenarnya? Andi tahu satu hal, jalan ke depan akan semakin berbahaya. Dan bayangan di balik seragam itu semakin dekat, siap menerkam siapa saja yang berani melawan.
Langit Lombok Barat malam itu kelam, tanpa bintang, seakan menutup diri dari dunia. Jalan menuju pelabuhan Ampenan sunyi, hanya suara debur ombak dari kejauhan dan derit angin yang menusuk telinga. Ibda Andi memarkir mobil dinasnya beberapa ratus meter dari sebuah gudang tua yang sudah lama tak digunakan. Bangunan reot itu berdiri di tepian pelabuhan, catnya mengelupas, pintu besinya berkarat, dan jendelanya pecah di sana-sini. Dari luar tampak seperti bangunan mati, tapi Andi tahu, di dalamnya tersimpan rahasia yang bisa menjawab kematian Es Copas. "Pak, apa kita tidak sebaiknya tunggu tim lengkap?" bisik Bribtu Yuda yang ikut mendampinginya. Andi menatap gelapnya gudang dengan mata tajam. "Kalau kita tunggu, mungkin bukti itu sudah disapu bersih besok pagi. Kita harus masuk sekarang." Dengan pistol di tangan, mereka mendekati pintu besar yang berkarat. Andi mendorongnya perlahan. Engsel pintu berdecit panjang, menambah suasana mencekam. Begitu masuk, aroma lembab dan debu menyergap. Senter kecil Andi menyorot ke setiap sudut, memperlihatkan tumpukan peti kayu tua, karung goni, dan meja besi berdebu. "Lihat sana, Pak," bisik Yuda, menunjuk sebuah lemari besi di pojok. Andi mendekat, berjongkok memeriksa. Lemari itu terkunci, tapi gemboknya sudah berkarat. Dengan linggis kecil yang dibawa, Yuda membongkarnya. Bunyi logam patah terdengar keras di ruangan sunyi itu. Saat pintu lemari terbuka, napas mereka tercekat. Di dalamnya tersimpan tumpukan dokumen, amplop coklat, bahkan beberapa flash disk. Tapi yang paling mengejutkan adalah setumpuk foto, wajah-wajah pejabat, polisi, bahkan tokoh publik, sedang duduk dalam pertemuan rahasia. Sebagian foto menampilkan transaksi uang dalam jumlah besar. "Ya Tuhan," Yuda bergumam. Ini bukti korupsi tingkat tinggi." Andi mengambil salah satu amplop. Di dalamnya ada salinan dokumen penyelundupan barang bukti narkoba yang seharusnya dimusnahkan, tapi justru dijual ke pasar gelap. Tanda tangan Kompol Rendra jelas terlihat di bawah surat itu. Es Copas benar, dia menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan banyak orang, ucap Andi, suaranya bergetar antara marah dan ngeri. Namun sebelum mereka sempat membawa keluar barang-barang itu, suara langkah kaki menggema di luar gudang. Berat, teratur, mendekat. Andi memberi isyarat diam. Mereka bersembunyi di balik tumpukan peti, mematikan senter. Pintu besi berderit lagi, kali ini lebih keras. Sekelompok orang masuk, 3 pria berseragam preman dengan senjata api di tangan. Salah satunya menyalakan senter besar, menyapu ruangan. "Cepat, periksa semua. Jangan sampai barang bukti itu jatuh ke tangan orang lain." Suara kasar bergema, jelas komando. Andi menahan napas. Yuda gemetar, tapi Andi memberi kode tenang. Mereka harus menunggu waktu tepat. Salah satu pria mendekati lemari besi. Saat melihat pintunya terbuka, ia bersumpah serapah. "Sial. Seseorang sudah ke sini." Andi tahu, waktunya habis. Ia melirik Yuda, memberi kode siap. Begitu salah satu pria mendekat lebih jauh, Andi keluar dari persembunyian. "Polisi, letakkan senjata kalian," teriaknya lantang. Suasana pecah. 3 pria itu langsung mengarahkan senjata. Suara tembakan membelah malam. Peluru menghantam peti kayu, serpihannya beterbangan. Yuda membalas dengan tembakan ke arah lampu gantung, membuat ruangan setengah gelap. Pertarungan sengit terjadi. Bunyi tembakan memantul di ruang kosong. Andi berhasil menjatuhkan satu pria dengan tembakan ke bahunya, tapi 2 lainnya melawan sengit. "Pak, mereka terlalu banyak," teriak Yuda. Namun sebelum bala bantuan datang, sebuah suara berat terdengar dari pintu. "Cukup, turunkan senjata." Semua orang terdiam. Dari balik pintu, muncul sosok yang membuat darah Andi berdesir. Seorang pria tegap dengan seragam lengkap, pangkat menempel jelas di pundaknya. Kompol Rendra. Sorot matanya tajam, wajahnya dingin, penuh kuasa. "Jadi benar, kau, Andi, yang mencoba melanjutkan permainan Es Copas," ucapnya tenang, tapi mengandung ancaman. Andi menegakkan tubuh, pistol masih di tangan. "Rendra, kau yang ada di balik kematian Es Copas, bukan?" Rendra tersenyum miring. Es Copas terlalu bodoh. Dia lupa, di institusi ini,
yang bertahan bukan yang jujur, tapi yang tahu bagaimana bermain. Sekarang, kau juga membuat kesalahan yang sama. Yuda berbisik ketakutan, Pak, kita terkepung. Andi tetap menatap lurus ke arah Rendra. Kalau kau pikir bisa terus menutupi ini, kau salah besar. Bukti ini akan keluar, dan kau akan jatuh. Rendra tertawa kecil, lalu melangkah masuk, dikelilingi anak buahnya. Bukti? Kau pikir aku akan membiarkanmu keluar hidup-hidup dengan itu? Ketegangan memuncak. Udara di gudang terasa pekat, seakan setiap helaan napas bisa menjadi yang terakhir. Andi tahu, malam ini ia tidak hanya berhadapan dengan seorang kriminal berseragam, tapi dengan bayangan gelap yang sudah lama menguasai banyak wajah di balik institusi. Dan langkahnya kini berada tepat di ambang jurang. Tembakan kembali meletus, memecah keheningan malam. Gudang tua di Ampenan kini berubah jadi medan pertempuran. Serpihan kayu, kaca pecah, dan debu beterbangan di udara. Ibda Andi berguling ke balik peti, menekan tubuhnya serendah mungkin. Yuda, wajahnya pucat penuh keringat, berusaha mengisi ulang magasin pistol dengan tangan gemetar. Pak, kalau kita terus di sini, kita habis, bisik Yuda dengan suara serak. Andi menatap ke arah pintu. Kompol Rendra berdiri tegap, wajahnya dingin tanpa ekspresi, seperti seekor singa yang mengintai mangsa. Di belakangnya, anak buah bersenjata lengkap sudah mengepung, siap menutup semua jalan keluar. Es copas sudah jatuh. Kau seharusnya belajar dari kematiannya, Andi, ucap Rendra lantang. Orang yang mencoba melawan arus, pasti tenggelam. Andi mengepalkan rahan. Lebih baik tenggelam daripada jadi pengkhianat bangsa. Rendra tersenyum sinis. Bangsa? Hanya kata kosong. Yang nyata adalah kuasa. Dan kuasa ada di tanganku. Seketika, Rendra memberi isyarat dengan tangannya. Dua orang anak buahnya menyalakan obor yang sudah mereka siapkan. Api menjilat dinding kayu gudang. Dalam hitungan detik, asap mulai memenuhi ruangan. Yuda tersedak batuk. Pak, mereka mau bakar kita hidup-hidup. Andi sadar waktu semakin sempit. Ia menyambar tas selempang tempat menyimpan dokumen dan flash disk yang ditemukan di lemari besi. Bukti itu harus keluar dari sini. Yuda, dengarkan aku baik-baik, ucap Andi tegas meski napasnya memburu. Apapun yang terjadi, bukti ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Kalau aku tertembak, kau harus keluar, mengerti? Yuda menggeleng keras. Tidak, Pak. Kita keluar bersama-sama. Asap makin pekat. Suara api melahap kayu terdengar menyeramkan. Dari balik kabut abu-abu, sosok Rendra semakin samar, tapi suaranya tetap jelas. Bakar habis mereka. Jangan ada yang tersisa. Tembakan susulan kembali menghantam peti kayu. Andi membalas, 2 peluru lepas dari moncong pistolnya. Salah satu anak buah Rendra roboh, meraung kesakitan. Cepat, Yuda. Kita harus bergerak sekarang. Dengan gerakan cepat, Andi menendang peti kayu besar, menjadikannya penutup sementara. Ia berlari ke arah jendela pecah di sisi utara gudang. Yuda mengikutinya, meski peluru berdesing di atas kepala mereka. Andi menghantamkan bahunya ke jendela, kaca pecah berserakan. Angin laut malam menerpa wajah mereka. Di luar, pelabuhan tua terlihat gelap, hanya ada cahaya redup dari lampu kapal yang berlabuh jauh. Lompat, perintah Andi. Yuda melompat lebih dulu, jatuh berguling di tanah berpasir. Andi menyusul, tapi tepat saat kakinya mendarat, suara letusan terdengar lagi. Peluru melesat, menggores lengan kirinya. Arg! Andi meringis, darah segar merembes keluar. Pak! Yuda segera menariknya bangun. Mereka berlari terseok menuju arah dermaga. Namun Rendra bukan pria yang mudah melepaskan buruannya. Ia keluar dari pintu gudang, wajahnya diterangi cahaya api yang membakar bangunan itu. Sosoknya terlihat seperti iblis yang muncul dari neraka. Kejar mereka, teriaknya. 3 pria bersenjata mengejar dengan cepat. Tembakan kembali meletus, memecahkan drum besi dan karung beras yang tercecer di pelabuhan. Andi dan Yuda berlindung di balik kontainer besar. Napas mereka tersengal, peluh bercampur asap menempel di wajah. Pak, kita tidak mungkin bisa terus bertahan.
Jumlah mereka terlalu banyak, ucap Yuda, matanya penuh panik. Andi menggenggam pistol dengan tangan berlumur darah. Dengar, Yud. Kalau aku terjebak, kau harus bawa tas ini keluar. Cari AKP Ratna di Mataram. Katakan padanya, Escopas benar. Mengerti? Pak, jangan bicara begitu. Yuda menahan air mata. Andi menepuk bahunya. Ini bukan soal aku, ini soal kebenaran. Langkah kaki terdengar semakin dekat. Rendra muncul di ujung kontainer, pistolnya sudah teracung. Permainan selesai, Andi, ucapnya dingin. Kau terlalu naif kalau berpikir bisa melawan sistem. Andi menatapnya tajam. Sistem mungkin busuk, tapi tidak semua manusia di dalamnya mati nuraninya. Rendra menarik pelatuk. Namun sebelum peluru melesat, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Lampu biru merah berkedip, semakin lama semakin dekat. Rendra terkejut, wajahnya menegang. Sial. Yuda berseru lega. Pak, bantuan datang. Namun Andi sadar, pertarungan ini belum berakhir. Rendra bukan tipe orang yang menyerah hanya karena ada saksi. Justru, ini saat paling berbahaya. Dengan tatapan membara, Rendra berkata lirih, kalau aku jatuh, maka kalian ikut jatuh bersamaku. Tangannya kembali mengangkat pistol, tepat mengarah ke Andi. Detik itu, waktu terasa melambat. Andi tahu, peluru berikutnya bisa jadi akhir hidupnya. Tapi ia juga tahu, malam ini bukan hanya soal hidup dan mati, melainkan tentang apakah kebenaran bisa lolos dari bayangan gelap. Dan peluru yang siap meledak itu akan menentukan nasib semuanya. Sirene polisi meraung semakin dekat. Lampu biru merah berkelebat di pelabuhan Ampenan, menerangi asap dan kobaran api yang masih melalap gudang tua. Ibda Andi menatap ke arah cahaya itu dengan napas terengah, sementara darah dari lengannya masih mengucur. Bribtu Yuda mendukung tubuhnya agar tetap berdiri, sementara tas berisi dokumen dan flashdisk Escopas tergenggam erat di tangannya. Di hadapan mereka, Kompol Rendra masih berdiri tegak, pistol teracung, wajahnya gelap oleh amarah dan kebencian. Ia tidak bergeming, bahkan ketika suara kendaraan patroli berhenti di tepi pelabuhan. Permainan belum selesai, Andi, katanya dingin. Kau pikir sirene itu penyelamatmu? Kau salah besar. Dari balik kabut asap, beberapa polisi turun. Mereka mengenakan seragam lengkap, lampu senter menyorot ke segala arah. Namun langkah mereka ragu, seakan menunggu perintah dari seseorang. Andi menyipitkan mata. Jangan-jangan? Rendra tersenyum tipis. Benar, mereka bukan datang untuk menolongmu. Mereka datang untuk memastikan kau lenyap bersama barang bukti. Jantung Andi berdegup kencang. Tubuhnya gemetar bukan karena luka, tapi karena sadar lingkaran konspirasi jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Escopas mati bukan karena masalah rumah tangga. Ia dibungkam karena menyimpan rahasia yang bisa menjatuhkan orang-orang kuat di balik seragam. Bribtu Yuda maju setengah langkah, suaranya bergetar tapi penuh tekad. Kalau begitu, kami harus melawan, Pak. Andi menatap anak muda itu, matanya penuh bangga sekaligus khawatir. Kau masih muda, Yuda. Jangan habiskan hidupmu malam ini. Tapi kalau kita diam, siapa yang akan melawan mereka? Yuda menatap lurus ke arah Rendra dan para polisi yang kini mendekat. Andi mengangguk pelan. Baiklah. Kalau begitu, kita melawan bersama. Namun sebelum baku tembak pecah, suara langkah cepat terdengar. Seorang perempuan muncul dari balik kerumunan polisi. Rambutnya basah oleh hujan, wajahnya pucat tapi matanya menyala penuh amarah. Bribtu Rizka. Semua terdiam. Bahkan Rendra sempat terkejut melihatnya. Rizka, kau datang, ucap Rendra sinis. Sungguh berani. Kau mau ikut suamimu di liang kubur? Rizka mengangkat pistol dengan tangan gemetar, tapi tatapannya tegas. Tidak, Rendra. Aku datang untuk menebus semua salahku. Escopas mati bukan karena aku, tapi karena kau, dan orang-orang sepertimu yang menjual nurani demi kuasa. Rendra tertawa pendek. Kau pikir satu kata darimu bisa mengubah apapun? Semua orang di sini sudah kubeli. Kau, Andi, Yuda, kalian semua hanya pion kecil dalam permainan besar ini.
Namun Rizka melangkah maju. Suaranya bergetar, tapi semakin lantang. Aku memang istri yang gagal. Aku sempat membenci Escopas. Tapi aku tidak pernah ingin dia mati. Dan malam ini, aku tidak akan biarkan kau menghancurkan namanya lagi. Ketegangan pecah dalam sekejap. Rendra menodong pistol ke arah Rizka. Kalau begitu, kau yang lebih dulu kubungkam. Tapi sebelum ia menarik pelatuk, Rizka melepaskan tembakan. Dentuman keras menggema, dan peluru menembus bahu Rendra. Tubuhnya terhuyung, pistolnya terlepas. Tahan dia, teriak Rizka pada polisi yang masih ragu. Untuk pertama kalinya, beberapa polisi justru menuruti perintahnya. Mereka berlari maju, memborgol anak buah Rendra yang tersisa. Ada keraguan di wajah mereka, seolah mereka sadar siapa yang benar dan siapa yang hanya memperalat seragam. Rendra berlutut, wajahnya dipenuhi amarah bercampur rasa sakit. Kalian pikir, kalian menang? Tidak ada yang bisa menjatuhkan sistem ini. Kau hanya membuka pintu untuk neraka yang lebih besar, Rizka. Rizka menatapnya dengan air mata mengalir. Kalau itu neraka, biar aku yang terbakar. Asal kebenaran Escopas tetap hidup. Andi mendekat, mengambil tas dari tangan Yuda lalu menyerahkannya pada Rizka. Ini buktinya. Escopas meninggalkan ini untuk kita semua. Dengan tangan bergetar, Rizka menerima tas itu. Di dalamnya ada flash disk dan dokumen asli tentang jaringan gelap yang melibatkan Rendra dan orang-orang di belakangnya. Api dari gudang semakin membesar, menerangi wajah semua orang. Malam itu, Pelabuhan Ampenan menjadi saksi bagaimana kebohongan dipatahkan bukan dengan kekuatan besar, melainkan oleh hati yang memilih untuk berdiri di sisi yang benar. Andi terhuyung, hampir jatuh. Yuda segera menopangnya. Pak, kita harus ke rumah sakit. Andi tersenyum tipis meski darah masih menetes. Tidak apa, yang penting Escopas sudah dapat keadilan. Rizka menunduk, air matanya tak terbendung. Aku janji, aku akan teruskan perjuangannya. Sampai semua nama yang terlibat jatuh satu persatu. Beberapa polisi mengawal Rendra yang kini lemah dan terborgol. Malam yang kelam akhirnya memberi sedikit cahaya. Namun bagi Andi, Yuda, dan Rizka, perjuangan baru saja dimulai. Mereka tahu, jaringan korup dan pengkhianatan ini tidak berhenti pada satu nama. Ada banyak, Rendra, lain di luar sana. Tapi malam itu, mereka juga tahu satu hal, kebenaran, meski tertatih, akan selalu menemukan jalannya. Dan nama Brigadir Escopas Kareli tidak lagi dikenang sebagai polisi yang mati sia-sia, melainkan sebagai martir yang membangunkan nurani orang-orang yang berani melawan bayangan gelap.